Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kurniawan dari Super Yogyakarta yang merupakan kampus Merdeka. Saya dari kelas JIS dan pemetaan, saya 23238. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis drone yang ada di dunia atau di Indonesia kita sebut. Jadi di sini ada multicopter, ada fixed wing, ada VTOL. Oke. Kita kenalkan satu-satu ya guys. Jadi drone multicopter ini yang mempunyai baling-baling seperti ini contohnya. Seperti di video sebelumnya kita menampilkan bagian-bagian drone pada drone multicopter DJI Phantom. Jadi fungsi baling-baling ini untuk mengangkat drone tersebut ketika berputar layaknya seperti helikopter gitu. Jadi multicopter paling umum terdiri dari quadcopter. Jadi banyak di Indonesia konten kreator khususnya atau yang membuat foto dari udara itu menggunakan hanya 4 rotor ini atau multicopter ini. Jadi kalau misalnya di pertanian itu subjektif ya. Kalau di pertanian mungkin ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8. Jadi seperti itu tergantung beban yang akan dibawa. Kalau misalnya untuk konten aja udah cukup 4 juga sudah cukup karena dia hanya membawa kamera. Tetapi untuk di pertanian dia bisa membawa kapasitas untuk penyemprotan 5 liter atau 10 liter. Jadi adapun kelebihan dari multicopter ini, maneuverabilitas tinggi, bisa terbang secara horizontal ya. Tadi seperti ini bisa secara horizontal atau horizontal, vertikal dan berputar dengan cepat. Jadi drone ini bisa berputar ketika di atas, dia diam dan bisa diputar-putar sesuai dari remote controlnya. Nah, terus yang kedua ada tanpa harus menggunakan landasan. Nah, untuk multicopter ini karena layaknya seperti helikopter, dia tanpa menggunakan landasan bisa. Berbeda dengan pesawat terbang yang dia menggunakan sayap. Dia harus menggunakan landasan. Nah, pengendalian yang stabil. Karena pengendalian stabil karena tadi ini karena ada 4 rotor yang bisa diterbangkan horizontal, vertikal dan bisa berputar. Terus yang keempat, dapat difasilitasi kamera dan sensor yang bagus. Nah, di sini ada kamera contohnya. Ini ya semua drone bisa sih di fasilitasi kamera yang spek HD, spek gahar dan sensor yang spek gahar tergantung untuk apa drone tersebut digunakan. Nah, terus yang kelima biaya relatif murah. Rata-rata ya teman-teman udah tahu lah untuk biaya drone ini ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000 mungkin. Jadi biaya relatif murah. Berbeda dengan nanti drone yang akan dikenalkan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada drone fixed wing. Nah, drone fixed wing ini seperti pesawat ya, guys. Jadi dia mempunyai sayap seperti halnya pesawat terbang. Seperti teman-teman misalnya pergi ke India, nah, untuk beli apa? Itu untuk mengenal sarukan. Nah, bentuknya sama kan pesawatnya dengan drone ini. Jadi dia adalah drone yang mempunyai pesawat, tetapi pesawat ini sayap ini dibantu juga dengan ada rotor di belakangnya untuk membantu dia memberikan gaya terbang atau gaya untuk dia maju seperti itu. Ada baling-balingnya di belakang. Jadi kelebihan dari drone fixed wing ini apa sih? Nah, kelebihannya durasi terbang yang lebih lama. Dia bisa terbang sejauh lebih dari yang drone sebelumnya lah, multicopter itu. Terus ada jarak yang lebih jauh. Itu ada jarak yang lebih jauh tadi seperti saya bilang bahwasanya drone fixed wing ini jarak terbangnya itu bisa sampai berkilo-kilometer berbeda dengan multicopter karena kapasitas baterainya kan lebih besar karena ini badannya lebih besar. Terus kapasitas muatan lebih berat sehingga dapat dipasang sensor dan kamera lebih besar dan canggih. Nah, biasanya ini digunakan di lahan-lahan besar seperti untuk pemetaan atau yang lain di perkebunan kelapa sawit. Dipasang sensor yang lebih gahar karena tergantung tadi ya bahwasanya drone ini tergantung penggunaannya untuk apa drone ini. Kalau misalnya untuk pemetaan atau yang lain ya tentunya kita harus mempunyai kamera dan sensor yang lebih gahar dari drone-drone lainnya. Terus gaya efisien untuk penggunaan penerbangan jarak jauh. Kenapa demikian? Karena tadi satu baterai aja mungkin dia bisa terbang berkilo-kilo, ratus kilo atau puluhan kilo. Berbeda dengan multicopter tadi yang hanya mungkin jaraknya 500 meter sudah ganti baterai.
Terus yang keenam, pengendalian penerbangan lebih baik dan dapat terbang lebih tinggi dari jenis multicopter. Nah, ini bisa lebih tinggi, berbeda dengan multicopter. Fixed wing ini kalau kita ini berapa meter dari bawah ini, mungkin 100 meter, 60 meter, 40 meter, 20 meter bisa. Begitu. Oke, selanjutnya ya. Kita beralih ke drone VTOL. Nah, drone VTOL ini perpaduan antara drone multicopter dan drone fixed wing. Sehingga di drone VTOL ini ya, ada kopternya dan ada sayapnya. Nah, bagaimana terbangnya drone ini dan apa fungsinya ini dan ini? Jadi fungsi kopternya itu untuk mengangkat si drone ini ke atas dulu, ya, untuk mengangkat si drone ini ke atas dulu, terus habis itu di atas baru dia terbang menggunakan ininya dan ada baling-baling di belakangnya untuk dia bisa terbang layaknya pesawat, ya seperti itu. Kelebihannya dari drone VTOL, kemampuan lepas landas dikarenakan menggunakan multicopter. Jadi berbeda dengan fixed wing yang ini tadi, ya. Drone fixed wing ini harus mempunyai landasan seperti layaknya pesawat tadi, ya. Seperti layaknya pesawat, dia harus landasan yang panjang di lapangan besar, ya, untuk bisa naik. Nah, kalau yang drone gabungan dari drone multicopter sama drone fixed wing, dia nggak usah mempunyai landasan. Dia pakai kopternya dulu naik seperti halnya multicopter, terus udah sampai atas dia langsung terbang. Nah, menggunakan terbang ini diseimbangi dengan sayap ini. Nah, durasi terbang lebih lama. Seperti tadi kan fixed wing durasi terbang lebih lama dia. Terus lebih lama, lebih awet baterai gitu kan. Terus yang ketiga cocok untuk aplikasi yang beragam. Nah, lebih cocok ini bisa untuk pemetaan dan lain-lain. Konten generator bisa juga menggunakannya, tapi biaya mahal karena ini drone gabungan dari fixed wing dan multicopter. Sehingga ya biayanya mungkin lu kalikan aja, misalnya drone ini 20 juta, terus drone fixed wing tadi 50 juta, digabungkan berapa lah kira-kira? Ya, karena ini drone gabungan. Oke, mungkin demikian dari pengenalan jenis-jenis drone. Kalau misalnya teman-teman, kembali lagi, kalau misalnya teman-teman membutuhkan PPT-nya atau membutuhkan bahan-bahannya, silakan ketik di kolom komentar. Bang, boleh dong PPT-nya? Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Saya Adi Kurniawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.